Wahum al-Mu'tazilah. Kelompok ini dinamakan dengan Mu'tazilah. Siapa mereka? Atba'u Wasil ibnu Atha, pengikut dari Wasil bin Atha. Qalu, kelompok Mu'tazilah ini berpendapat, inna murtakibal kabirati laisa mu'minan, pelaku dosa besar bukanlah seorang mukmin, seharusnya kafir. Walaysa kafiran, dan tidak sah pula disebut kafir. Bal huwa fi manzilatin wasatin bainal kufri wal iman, mereka ini berada pada posisi moderat di tengah-tengah antara kafir antara iman, tidak beriman tidak pula kafir. Amma fil akhirati, menurut kelompok Mu'tazilah ini pula, pelaku dosa besar ini di akhirat nanti fayuhkamuna alaihi bil khuludi finnar, akan dihukumkan untuk kekal di dalam neraka. Ini kelompok Mu'tazilah. Kalau Khawarij tadi, setiap yang berbeda dengan mereka kafir, pelaku dosa besar kafir. Kelompok Mu'tazilah ini lebih sopan sedikit, pelaku dosa besar bukan kafir. Kalau begitu mukmin bukan juga, mukmin bukan, kafir juga bukan. Ini kelompok abal-abal kata mereka. Mu'tazilah ini dasarnya dari Wasil bin Atha. Wasil bin Atha ini orang alim dan alim besar. Andai kata beliau hidup pada hari ini, maka semua pimpinan universitas dan dosen-dosen hebat di dunia ini yang belajar agama Islam harus belajar sampai beberapa SKS lagi pada beliau, saking alimnya. Di bidang sastra beliau juga alim luar biasa. Beliau punya masalah dari sisi bertutur, beliau tidak mampu bertutur dengan huruf R, ra. Beliau itu seperti orang Aceh Gayo, nggak bisa bertutur dengan huruf R. Gayo, kiri, bekam, kamkum ya. Saking hebatnya beliau di bidang sastra, orang tidak tahu bahwa beliau tidak bisa bertutur dengan huruf R. Kenapa? Karena setiap kali berbicara, bahkan khutbah yang 1 jam, beliau sanggup untuk memilih alternatif kata yang tidak ada huruf R. Bayangkan 1 jam berceramah, beliau pilih kata-kata yang tidak ada huruf R di dalamnya. Bayangkan selama 1 jam itu, dikutip oleh para ulama, dicatat, diperiksa satu persatu, memang tidak ada huruf R-nya. Dicari kosakata yang tidak ada huruf R. Sebelah kiri ada R, dia boleh tidak pakai kiri, beliau katakan sebalik dari sebelah kanan, untuk menunjukkan ke kiri. Pokoknya dihindari, jangan sampai ada huruf R yang beliau tidak mampu ucapkan. Ini Wasil bin Atha. Dia berguru pada Imam Hasan al-Basri, ulama tabi'in. Tapi ketika terkait diskusi tentang dosa besar, Imam Hasan al-Basri menjawab, mukmin yang berbuat dosa besar tetap mukmin. Bila dia taubat, Allah terima taubatnya, maka dia selamat dari neraka masuk surga. Tapi bila dia tidak taubat, mati, akan dibakar dalam neraka. Selesai dari dosanya, dia akan masuk surga. Karena tidak setuju terhadap jawaban gurunya, dia keluar dari majelis masjid itu, membuat majelis tandingan di sudut masjid, i'tizal, mengasingkan diri. Sambil bangkit dia buka bajunya. Saya keluar dari pemahaman Anda sebagaimana saya keluar dari baju ini. Maka karena beliau mengasingkan dari gurunya, kata mengasingkan dalam bahasa Arab i'tizal, orang yang mengasingkan diri disebut mu'tazil. Maka dinamakanlah kelompok beliau dengan kelompok Mu'tazilah. Karena memang sangat alim, banyak yang diikuti. Berkembanglah mazhab ini karena memang logika basis berfikirnya itu bagus, rasional, masuk dalam logika orang lain. Sampai ada seorang pengikut beliau bernama Abu Ali al-Jubai, seorang alim besar, menikahi seorang wanita janda yang punya anak kecil laki-laki bernama Abu Hasan al-Ash'ari. Maka didoktrinlah anak tirinya ini dengan pemahaman Mu'tazilah. Sampai akhirnya sejarah itu terbalik. Ketika Abu Hasan al-Ash'ari ini alim, berdiskusilah dia dengan guru dan ayah tirinya ini.
tentang perkara yang sama yang dulu digugat oleh Wasil bin Atha terhadap Hasan al-Basri. Bagaimana pendapat anda tentang orang yang melakukan dosa besar? Seorang dewasa berbuat dosa besar, seorang dewasa berbuat taat, dan seorang anak kecil yang meninggal. Jawaban guru beliau ini tidak memuaskan, maka beliau katakan, saya keluar dari Mu'tazilah sebagaimana saya keluar dari baju ini. Sejarah itu berulang. Maka datanglah Abu Hasan al-Asy'ari memberikan titik temu antara pendapat sebelumnya kalangan salaf dengan pendapat Mu'tazilah. Berkembanglah pendapat itu yang kita kenal sekarang dengan sebutan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berkembang sampai hari ini.